qad yukhalifullahu i'adahu wa la yukhalifu wa'dahu. Jadi kalau terkait dengan al-i'ad, al-wa'id, itu kadang-kadang Allah tidak ini ya. Allah itu bisa menyalahi ancamannya, tapi Allah tidak menyalahi janjinya. Orang yang tidak sholat itu diancam neraka, itu kan ancaman. Bisa bisa diampuni oleh Allah karena Allah qad yukhalifu i'adahu. Iya, wala yukhalifu ba'dahu. Allah terkadang menyalahi ancamannya, tapi Allah tidak menyalahi janjinya. Oh ya, silakan. Kalau masalah khairon dan syarron itu dari isim tafdil, akhir dan syar. Kenapa bisa berubah menjadi khair? Mengapa tuh? Apakah syar, khair dan syar itu ismu tafdil? Ada ismu tafdilnya. Khair itu akhyaru, syarrun asyarru. Maksudnya yang sering dipakai baik itu di matan yang Quran selalu khair dan syar. Kenapa tidak menggunakan sebagaimana kawan-kawan yang lain? Dan auqor seperti itu, tidak seperti isim tafdil yang lain sesuai dengan wazan. Khairat gitu ya. Khairat. Contohnya di ininya di mana? Di implementasi itu bagaimana? Kayak tadi di hadis ini khairon. Maksudnya khairon yang saya baca itu adalah isim tafdil. Ya. Isim tafdil. Nah, kenapa dia bisa berubah dari akhyaru jadi khair gitu? Oh, emang ada di itunya, coba di kajian bahasanya. Khair itu kalau dilihat dari maksudnya makna secara umum, dia dengan bermakna dua. Bisa khair ini maksudnya hanya sifat musyabbahah, gitu ya. Berarti artinya misalkan ada khairun, ini sesuatu yang baik, begitu ya. Tapi juga beliau bisa bermakna isim tafdil. Seperti misalkan khairun nasi anfa'uhum linnas, artinya orang yang paling baik itu yang paling bermanfaat. Paling nanti kalau di kajian lughawiyatnya itu harus dicari kenapa maksudnya khair itu bisa bermakna dua. Itu kan pasti ada perubahannya, ada iklalnya. Ini kajiannya khusus kajian lughawiyat terkait dengan iklal dan boleh nanti kita carikan. Semisal dengan khair dan syar apa? Kalau syar kan itu ya, maksudnya tidak wasyarrun nasi gitu kan. Syar juga sama. Ya sama. Takdir juga. Enggak, semacam itu khair dan syar, kalimat apa lagi, kata apa lagi yang seperti itu? Yang kemudian ismu tafdil. Iya, suara khair dan lam itu maknanya tafdil. Nah, selain khair dan syar ada lagi nggak? Apa ini khusus untuk khair dan syar? Makanya saya di juga cuma baik dan buruk yang memiliki komparatif. Misalnya kecil, smaller. Isim tafdilnya kan smaller kan, kecil. Tapi kalau baik, good juga good tapi better. Atau jelek juga bad, juga better tapi worse. Jadi kayak irregular verb dalam bahasa Inggris, tapi juga sama. Irregular verb. Oh, nggak ada gooder gitu ya? ada. Ya benar. Beder. Ada. Orang coba bader lu. Oh, dari beder itu. Tong.
Badar amat lu dong. Itu dari bed. Aduh, hebat orang Jombang ya. Hebat ya. Badar amat lu dong. Itu dari beder. Badar. Aduh. Karena orang Jombang kan terus kan bad gitu kan. Disebutnya bad. Jadi lebih ini nakal badar amat gitu kan. Badar lu. Oh benar itu. Iya, jadi ke buzzer bahasa Inggris BOZHER Buzzer. Buzzer itu sulit, susah diatur. Oh, memang buzzer. Oh. Pokoknya itu. Hebat lah pokoknya. Jombang ini ya. Buzzer, badar amat lu tong. Ternyata dari ya dari buzzer ya. Ya, ada nggak? Nggak ada kan? Selain khair dan syar ada. Kalau di sini ada ya. Fal kalimatu khairun wa syarrun, ya itu asma'ut tafdil, asluha akhyar wa asyar. Gitu kan? Wa qad qudimat hamzatuha li kasrati isti'maliha wa yajuzu isbatuha ala khillatin fi khairin wa syarrin. Amma isbatuha fi, jadi sebetulnya bukan hanya khair, bukan hanya syar, hukum juga bisa. Makanya kan Hukum juga bisa. Jadi asalnya akhyar dan asyar. Kemudian hamzahnya itu dibuang, alasannya jika seperti isti'mali, karena itu sudah menjadi pengumuman. Hukum juga bisa jadi abu. Tapi kalau yang paling banyak itu khair dan syar. ya jawabannya karena itu lebih populer. Dan kenapa populer ya? Karena dicantumkan dalam Quran, ya kan, dalam hadis, jadi lebih populer. Yang lain sebenarnya bisa saja dihilangkan ala hamzahnya gitu kan. Ahabbu jadi hub. Baik, ada lagi yang membahas permasalahan ini? Malu. Walaupun kita jenazah kita nggak pernah lihat, nggak pernah bermuamalah, Ya. saya Jangankan jenazah Muslim, jenazah Yahudi aja Rasulullah bangkit diri, ya kan? Itu Yahudi, Nasrani itu Rasulullah berusaha ada jenazah lewat, kenapa? Kan orang Yahudi, loh itu ciptaan siapa itu? Ciptaan kita menghormati apanya? Ciptaannya telah berpulang, ya kan? Maka yang kita hormati adalah Allahnya yang maha mematikan, ya kan? Maha menghidupkan, mematikan. Nah, oleh karena itu lebih baik kita mau jahat kayak mau apa, khair pokoknya. Tadi paling tidak sebelum jahat dia juga pernah pasti ada kebaikan. Kan bahasanya gini, min ahli khair, ya kan? Min ahlil. Itu bisa jadi doa, mudah-mudahan dia termasuk orang yang baik. Juga min ahli khair artinya bahwa ini orang itu walaupun sedikit ada kebaikannya. Paling tidak kalau dia meninggal tidak menyekutukan Allah, Lebih bagus lagi. Kalau dia meninggal Karena Allah. kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Itu patokannya sudah. Oh iya. antum syuhada Ilham. Iya, betul. Loh, makanya saya kan kita tahu yang betul yang meninggal tuh dia udah dewasa, udah punya anak. Paling tidak dia berbuat baik pada anak. Enggak mungkin lah. Karena ada peribahasa seganas-ganasnya harimau tidak memangsa anaknya kan? Itu. Tapi hari ini banyak ibu-ibu yang bunuh bayinya, anak bunuh orang tuanya. Kemarin di Bekasi Cikarang tuh, Andika itu, kakak ngebunuh adiknya. Nauzubillah, gara-gara diingetin, lu gimana sih lu nganggur baik katanya itu, kerja apa itu kan, tersinggung. Adiknya lagi wudhu, bukan tersinggung, sakit hati. Coba orang begitu sekarang. Nah, jadi khair aja sudah. Khair. Antum syuhada Allahi fil ardi. Sudah.
Kan dikatakan fa'alhamallahu ya kan ta'ala an-nasa as-sana alaihi. Jadi kalau kita maksudnya melontarkan kata itu anggap yang menggerakkan tidak lain adalah Allah. Allah insya Allah bersedia untuk mengampuni tadi. Makanya itu bagus dari siapa yang mengatakan jadi itulah rahmatullah wasi'at kulla syai'. Nah, insya Allah kita syariatnya ngaji begini, insya Allah min ahlil. Yang nggak ngaji,